Halo Ci, gimana kabarnya? Semoga kamu semua sehat ya Ci. Oh iya Ci, jujur di minggu ini aku lagi bener-bener sibuk nih. Jadi konten video panjang yang harusnya tayang minggu ini belum ready untuk diupload. Nah terus aku keinget sama komentar dari bro ini. Ci, bikin kompilasi shorts ya Ci. Walah Ci, ini dia jawabannya. Jadi di minggu ini aku mau upload video kompilasi shortsku yang bahas Boboiboy Gentar dulu ya Ci. Selamat menonton Ci. Boboiboy Gentar gak ada damage. Oi, apalah ini Ci? Aku yakin kalian juga udah nonton Boboiboy Gentar. Boboiboy ini merupakan gabungan atau fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Gempa. Entres Boboiboy 1 ini emang cakep banget. Tapi coba lihat pas dia nyoba mukul pakai palu andalannya. Lah, kok gak ada damage woi? Coba sampaikan di kolom komentar kenapa Boboiboy 1 ini gak ada damage. Boboiboy Gentar harus diisi kuasa dulu. Oi, apalah ini Ci? Setelah aku upload video tentang Boboiboy Gentar yang gak ada kuasa, banyak komentar yang bilang kalau kuasa Boboiboy Gentar harus diisi dulu. Lah, emang ini Boboiboy Baterai? Iya, aku juga tahu kok sebenarnya kalau si Boboiboy Gentar emang harus diisi dulu kekuatannya. Soalnya habis dia menyerap tenaga, lihat nih pukulannya. Wow, gak cuma itu, dia juga akhirnya bisa ngubah bentuk senjatanya jadi jauh lebih keren kayak gini. Anjay, gimana pendapatmu tentang Boboiboy Gentar? Rahasia baterai Boboiboy Gentar biar gak habis-habis. Oi, apalah ini Ci? Setelah aku upload video tentang Boboiboy Gentar harus diisi kuasa dulu, ada komentar yang bikin aku mikir, beneran bisa kayak gini kah? Komentar itu adalah Boboiboy kuasa 3 Gempa Halilintar Solar, Gempa fusi sama Halilintar, kemudian Solar pakai skill ke Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini Ci? Kalau pakai cara ini beneran bisa, maka Boboiboy Gentar bakal jadi nggak terkalahkan. Tapi ya Ci, sebenarnya masih ada yang janggal loh. Soalnya tenaga yang bisa diserap sama Boboiboy Gentar ini rata-rata jadi tenaga listrik kayak tembakan laser dan ledakan elektromagnet. Kalau Boboiboy Solar kan tenaga matahari ya. Nah ini kan Boboiboy Baterai Ci, bukan Boboiboy panel surya. Kamu setuju nggak? Sampaikan di kolom komentar ya. Siapa sih bro Dudu di Boboiboy Gentar? Oi, apalah ini Ci? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Barulah strong way. Di video sebelumnya ada komentar yang minta buat bahas Bro Dudu. Ci, serius nih bahas Bro Dudu? Gak apa-apa lah, jadi sebenarnya Bro Dudu itu adalah Adudu. Udah, selesai videonya. Kan kejelas lah ya kalau videonya kayak gitu. Oke lah, mungkin aku mau bahas sisi keren dari Bro Dudu. Kita semua pasti tahu lah ya kalau Bro Dudu ini di awal Boboiboy Gentar masihlah penjahat yang mau nyuri power spare Ci. Tapi ya setelah Boboiboy nyelamatin kawannya yaitu Bro Dudu ini jadi sering bantu-bantu. Sampai di momen terakhir ini Bro Dudu datang dan pergi sambil menyanyikan Buba di Bako. Wih Ci, Bro Dudu ini udah kayak Ultraman aja ya. Datang pas dibutuhkan kemudian menghilang. Anjay. Loh, Boboiboy Gentar kok punya 2 mode? Oi, apalah ini Ci? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Barulah strong way. Boboiboy Gentar adalah fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Halilintar. Makanya disingkat Gentar. Tapi kamu tahu nggak kalau selain mode Gentar, Boboiboy 1 ini juga punya mode lain loh. Sip, betul sekali. Boboiboy Halilintar plus Boboiboy Gentar jadilah Boboiboy Hampa. Hahaha, ini adalah Boboiboy Gentar ketika baterainya kosong. Emang ada-ada aja lah Boboiboy 1 ini. Sejak kapan kalian nonton Boboiboy? Oi, apalah ini Ci? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Barulah strong way. Dari semua fans Boboiboy, aku yakin gak semuanya nonton Boboiboy mulai dari dia masih bocil kayak gini. Apalagi pas zaman itu, aku masih ingat cuma bisa nonton Boboiboy di TV. Wih, seringlah awak menyesal kalau sampai jam tayang Boboiboy kelewat Ci. Jujur awak juga gak nyangka ternyata Boboiboy udah sebesar ini sekarang. Tapi gak apa-apa, coba sini absen di komentar apakah kamu adalah fans sepuh Boboiboy ataukah kamu fans muda Boboiboy. Boboiboy Blizzard introvert. Oi, apalah ini Ci? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Barulah strong way. Di video kemarin ada yang request buat bahas sifat atau ciri khas Boboiboy kuasa tahap 3 yaitu Boboiboy Blizzard. Oke, setelah ngelakuin riset, aku cuma bisa ngasih prediksi nih karena info tentang Boboiboy Blizzard masih minim banget. Oke Ci, jadi Boboiboy Blizzard ini pasti bakal introvert. Kenapa?
Karena kalau kita lihat dari kuasa lain yang udah masuk kuasa tahap 3 yaitu Beliung, sifatnya Boboiboy tambah parah, Ci. Boboiboy angin yang suka ketawa, jadi tambah parah ketawanya. Nah, kemungkinan besar sifat Boboiboy Blizzard bakal tambah parah juga. Karena kita tahu kalau Boboiboy air itu malas, Boboiboy ice itu cuek, berarti Boboiboy Blizzard nanti bakal introvert. Apakah kamu setuju? Sampaikan di komentar. Gopal adalah penyebab kemunculan Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini, Ci? Kamu pasti bertanya-tanya, kok bisa Gopal jadi penyebab kemunculan Boboiboy Gentar? Oke, aku punya jawabannya. Kalau kalian ingat di awal episode Boboiboy Gentar, Boboiboy pernah risau karena lagi mikir cara menguasai kuasa tahap 3 yaitu Nova. Nah, di situ Gopal nyoba nenangin Boboiboy dengan bilang, "Gak apa-apalah Boboiboy, kan masih ada kuasa fusion." Tapi abis itu Gopal bilang, "Kalau bisa jangan first fire lagi ya, hehe." Walah, Ci, mungkin karena itu Boboiboy langsung nyoba fusion kuasa lain dan jadilah Boboiboy Gentar. Boboiboy Galaxy dari Sori, Windara, sampai Gentar, kok banyak iklan? Oi, apalah ini, Ci? Ketika kita nonton Boboiboy Galaxy, seringkali banyak iklan yang muncul, terutama kalau kamu nonton secara resmi di YouTube Monster. Tapi menurutku itu adalah suatu hal yang sangat wajar, Ci. Kenapa? Karena ya kalian pasti juga tahu kalau Boboiboy Galaxy ini memiliki kualitas tampilan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi Monster dengan baik hati menanyakan Boboiboy Galaxy secara gratis, Ci. Coba kalian bayangin aja, kualitas Boboiboy Galaxy yang sebagus itu butuh dana sebanyak apa? Jadi stop ngeluh kalau Boboiboy Galaxy banyak iklan ya, Ci. Prop dan Adudu pergi untuk selamanya setelah Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini, Ci? Di episode final Boboiboy Gentar, setelah Prop dan Adudu membantu Boboiboy untuk menyelamatkan Ochobot, mereka berdua pergi entah kemana, Ci. Kemudian diperlihatkan kembali scene mereka lagi terbang sambil mengenakan baju Bubadi Bako. Walah, Ci, apakah villain yang dari dulu muncul ini mau pergi untuk selamanya? Awalnya aku mikir gitu, tapi aku baru ingat kalau kuasa teleportasi Ochobot udah berhasil di-copy sama Adudu lah, Ci. Jadi Adudu bisa muncul kapan aja. Hah, Boboiboy hampir kehilangan Ochobot di Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini, Ci? Salah satu momen menyedihkan di Boboiboy Gentar adalah ketika Ochobot dimakan sama Quadbot. Bentar, Ci, kok bisa loh ya Boboiboy hampir kehilangan Ochobot lagi? Masa dia nggak trauma sama teror Adudu dan alien-alien lain yang berusaha buat nyuri Ochobot, Ci? Ya, untungnya Ochobot berhasil diselamatin juga kali ini. Tapi kamu kecewa nggak sama Boboiboy? Kalimat yang Gopal tidak akan percaya di Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini, Ci? Ketika Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot mendarat di kilang Nubot, mereka mendengar suara dan itu membuat Gopal jadi ketakutan. Habis itu Boboiboy ngomong, mana ada hantu di luar angkasa?" Habis itu si Gopal malah kena jumpscare sama si robot loncat ini. Walah, Ci, tapi ternyata habis itu si Gopal malah kena jumpscare lagi sama raksasa yang tiba-tiba muncul dan makan robot di samping Gopal. Ci, kasihan banget Gopal. Dia pasti gak bakal percaya sama kalimat yang diucapkan Boboiboy di awal. Loh, Adudu ngasih kuasa baru ke Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini, Ci? Kalian pasti penasaran kan, kok bisa Adudu ngasih kuasa baru ke Boboiboy Gentar? Terus kuasa apa sih yang dikasih? Oke, Ci, jadi si Boboiboy Gentar ini kan lagi berusaha ya buat nyelamatin Ochobot. Nah, di momen ini bro udah berhasil nih numpang di raksasa. Tapi ya, Ci, dia malah bingung mau ngapain. Sampai akhirnya Bro Dudu datang dan bilang, "Boboiboy, pakailah kuasamu buat nyerap tenaga raksasa. Kau kan Boboiboy Baterai." Setelah itu Boboiboy pun sadar dan memunculkan kuasa baru yaitu sedutan tenaga. Walah, Ci, Boboiboy ini mungkin lagi panik ya sampai nggak nyadar sama kuasanya sendiri. Siapa robot jujur di Boboiboy Gentar? Oi, apalah ini, Ci? Salah satu robot unik yang muncul di Boboiboy Gentar adalah robot ini. Dia adalah Joe dan nama panjangnya adalah Jujur. Walah, Ci, buat kalian yang nggak tahu, nama robot ini bukan sandaan dari orang lain, tapi malah robot ini yang aku sendiri kalau namanya adalah Jujur. Ci, asli dah. Episode 1 Boboiboy Gentar emang penuh jokes. Jadi kamu udah tahu kan? Combo Prop dan Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini, Ci? Pada episode final Boboiboy Gentar terdapat momen di mana MC kita Boboiboy kerjasama sama Prop dan Adudu. Walah, Ci, berarti ini ceritanya MC kita kerjasama sama villain buat ngilain villain lainnya. Tapi nggak apa-apa karena hasil dari kerjasama ini, wih, Ci, mantap kali lah. Jadi Combo Prop sama Boboiboy Gentar itu kayak gini. Boboiboy Gentar kan bisa menyerap tenaga ya. Nah, di situ Prop kasih tembakan dasar pemusnah ke Boboiboy Gentar supaya baterainya full. Walah, Ci, menurutku combo ini udah mantap banget. Gimana menurutmu? Sampaikan di komentar.
Keanehan cara bro terbang di Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini Ci? Ketika nonton Boboiboy Gentar, aku sering bingung sama cara prop terbang. Kenapa? Karena coba lihat ini. Di momen ini, Pro bisa terbang, real terbang di udara kan, Cik? Nah, tapi di momen ini, ketika si Pro terbang, tapi pas ketemu jurang, dia malah jatuh, Cik. Ini gimana konsepnya coba? Karena semisal Pro jatuh karena nggak bisa terbang terlalu tinggi, kok di momen ini dia bisa terbang tinggi, Cik? Kan jadi aneh banget ya, cara terbang Pro. Coba siapa yang di komentar, kenapa Pro bisa jatuh ketika terbang melewati jurang? Ultimate skill Boboiboy Gentar yang menggetarkan. Oi, apalah ini Cik? Setelah Boboiboy Gentar menerima laser pemusnah dari prop, baterai Boboiboy Gentar jadi overload. Habis itu Boboiboy Gentar pakai ultimate skill. Walah Ci, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kalau di mode hampa, bentukan palu Gentar nggak ada rasa. Di mode overload ini, bentukan palu Boboiboy Gentar jadi squad ini Ci. Selain itu, kalau kita lihat lagi, ketika Boboiboy Gentar pakai ultimate skill, palunya jadi tambah besar. Bahkan setelah dia mukul, juga muncul jalur halilintar yang keren banget. Bagaimana pendapatmu tentang ultimate skill Boboiboy Gentar? Penglihatan super Toaba di Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini Ci? Ketika Boboiboy Gentar lagi kejar-kejaran sama Rosaksa, mereka nggak sengaja buka portal di sekitar toko Toaba. Nah, ketika Rosaksa lewat, Toaba bisa menyadari keberadaan Ochobot. Walah, Ci, menurutku momen ini cukup aneh karena kita tahu kalau ukuran Rosaksa itu besar banget. Dari semua bagian tubuh Rosaksa, Toaba bisa dengan mudah menyadari keberadaan Ochobot. Ci, menurutmu gimana sih caranya Toaba bisa menyadari keberadaan Ochobot? Apakah Toaba punya penglihatan super atau karena emang Toaba sayang banget sama Ochobot? Kenapa Boboiboy cuma berpecah jadi dua saat lawan Rosaksa? Oi, apalah ini Ci? Salah satu hal di Boboiboy Gentar yang bikin aku bertanya-tanya adalah alasan Boboiboy cuma berpecah jadi dua saat lawan Rosaksa. Walah Ci, padahal kita tahu kalau Rosaksa adalah robot dan Boboiboy memiliki satu kuasa elemental yang efektif untuk melawan robot. Kuasa tersebut adalah kuasa Ice. Dengan kuasa ini, seharusnya Boboiboy dapat dengan mudah membekukan Rosaksa sehingga pergerakannya terbatas dan terdapat resiko konslet karena kemasukan air. Tapi Boboiboy malah milih buat berpecah menjadi dua, yaitu gempa dan halilintar. Tapi ya judulnya emang Boboiboy Gentar sih. Inilah penyebab kesombongan Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini Ci? Ketika nonton Boboiboy Gentar, kalian pasti juga nyadar sama kesombongan Boboiboy Gentar. Tapi menurut kalian, dari mana sih sifat sombong ini bisa muncul? Karena ya Ci, Boboiboy Gempa memiliki sifat yang tenang dan bijak, sedangkan Boboiboy Halilintar memiliki sifat yang suka ngamuk, apalagi kalau ada letusan balon. Lah, terus kok jadi sombong Ci? Oke, jadi penyebab kesombongan Boboiboy Gentar adalah momen sesaat sebelum kemunculan fusion Gentar. Pada momen itu, Gempa dan Halilintar berhasil melukai Rosaksa tanpa melakukan fusion. Habis itu, keduanya merasa bahwa kalau mereka bekerja sama, tiada satupun yang bisa kalahkan mereka. Walah Ci, ternyata mereka sama-sama punya sifat sombong yang jadi tambah parah setelah melakukan fusion. Untungnya Boboiboy cuma nyapa penonton ketika nyadar jadi MC. Oi, apalah ini Ci? Salah satu momen unik di Boboiboy Gentar adalah ketika Boboiboy Gentar nyadar jadi MC. Walah Ci, jujur di momen ini aku bersyukur karena Boboiboy Gentar cuma nyapa kita sebagai penonton. Karena ya kalian pasti tahu gimana sikap Boboiboy Gentar ke mas-mas ini. Ci, bayangin aja kalau tiba-tiba Boboiboy Gentar bilang, wow, tak strong wey. Nonton Boboiboy masih skip iklan. Nonton Boboiboy ya sama iklannya lah, barulah strong wey. Kan kena mental juga nanti kalian Ci. Sifat buruk Boboiboy Gentar selain sombong maksimal. Oi, apalah ini Ci? Ketika nonton Boboiboy Gentar, kalian nyadar nggak kalau abang kawasan ini memiliki sifat lain yang buruk selain sombong parah? Coba tepat di komentar sifat apa yang Mimin maksud. Oke, jadi sifat yang Mimin maksud adalah sifat overthinking. Sifat ini muncul ketika Rosaksa yang telah memakan Ochobot teleportasi ke planet Majina. Di sini Boboiboy Gentar berusaha mengejar, akan tetapi dia kemudian teringat dan overthinking. Walah Ci, kenapa sifat ini buruk? Karena sifat overthinking seringkali menyebabkan gagal fokus, dan apabila itu terjadi di tengah pertarungan maka berbahaya. Menurut kalian sifat ini diwariskan dari kuasa elemental apa Ci? Kopal adalah penyebab kemunculan Boboiboy Gentar. Oi, apalah ini Ci?
Kamu pasti bertanya-tanya, kok bisa Gopal jadi penyebab kemunculan Boy Gentar? Oke, aku punya jawabannya. Kalau kalian ingat di awal episode Boy Gentar, Boy pernah risau karena lagi mikir cara menguasai kuasa tahap 3, yaitu Nova. Nah, di situ Gopal nyoba nenangin Boy dengan bilang, gak apa-apalah Boy, kan masih ada kuasa fusion. Tapi abis itu Gopal bilang, kalau bisa jangan Force Fire lagi ya, hehe. Walah, Ci, mungkin karena itu Boy langsung nyoba fusion kuasa lain dan jadilah Boy Gentar. Ini Boy Gentar apa Batu Boy apa Armor Boy? Oi, apalah ini Ci? Ketika kita nonton Boy Gentar pasti timbul pertanyaan, oi Ci, apalah ini daya tahan Boy Gentar? Masa kayak gak kena damage sama sekali? Awalnya aku mikir apa mungkin karena dia pakai armor yang kuat itu ya. Tapi di momen ini Boy Gentar kena pukul di mukanya loh. Dan seperti biasa Boy satu ini masihlah strong way. Jadi sebenarnya ketika coba ngejokes di Boy Gentar. Oi, apalah ini Ci? Salah satu momen yang bikin aku ngakak ketika nonton Boy Gentar episode 1 adalah ketika coba ngejokes kayak gini Ci. Aku memang tak punya kaki dan tak punya hati, tapi kok aku rasa sakit hati ya? Walah Ci, asli ini jokes berhasil bikin aku ketawa sampai terbahak-bahak. Buat kamu yang gak tahu-tahu lupa, Ocopet ngomong gitu karena si Chu nawarin robot yang punya banyak kaki. Sedangkan kita tahu Ocopet kan gak ada kaki, makanya dia sakit hati. Apakah kata khas Boy mau dihilangkan di Boy Gentar? Oi, apalah ini Ci? Salah satu hal yang aku benar-benar heran di Boy Gentar adalah hilangnya kata khas yang sering diucapkan sama Boy. Walah Ci, kalian pasti juga udah tahu kan sama kata itu? Yap, benar sekali, apalagi kalau bukan terbaik. Ci, seingatku Boy ngomongin ini cuman beberapa kali aja di Boy Gentar. Menurutmu kenapa Ci? Ke Boy jadi jarang ngucapin kata-kata khasnya? Kenapa kata terbaik jarang diucapkan di Boy Gentar? Oi, apalah ini Ci? Salah satu momen yang membuatku bertanya-tanya adalah ketika kata terbaik jarang dimunculkan di Boy Gentar. Padahal kata itu adalah kata khas yang sering diucapkan sama Boy. Walah Ci, setelah aku nyari-nyari informasi, ada beberapa hal yang aku curigai menjadi penyebab jarangnya muncul kata-kata ini. Jadi informasi yang aku maksud adalah perubahan Boy yang sangat jauh dari sifat aslinya. Karena yang kita tahu sendiri kalau Boy sebenarnya adalah anak yang sangat kalem. Akan tetapi di mode Gentar dia menjadi sangat brutal. Gimana Ci menurutmu? Apakah kamu punya pendapat lain? Isi otak Gopal selain makanan. Oi, apalah ini Ci? Kamu pasti udah tahu kan Ci, kalau isi otak Gopal pasti berkaitan sama makanan. Tapi di Boy Gentar akhirnya aku nemu isi otak Gopal selain makanan, yaitu makanan. Udah sih, otak Gopal emang selalu berkaitan sama makanan Ci. Makanya dia selalu memakai kuasanya untuk mengubah suatu benda jadi makanan. Padahal dia bisa mengubah apapun menjadi apapun. Emang gak lain ya Ci Gopal ini? Seandainya Boy Gentar sadar sama kuasanya sejak awal. Oi, apalah ini Ci? Kamu penasaran gak Ci? Gimana jadinya kalau Boy Gentar menyadari kuasanya yang sesungguhnya sejak awal? Malah Ci, kalau itu beneran terjadi, pasti Arc Gentar bakalan selesai dengan sangat cepat. Lah, kok bisa Ci? Ya bisa lah, coba bayangin kalau Boy Gentar sudah tahu kalau dia punya kuasa sedotan tenaga. Kalau gitu kan Boy Gentar tinggal pakai langkah kilatnya untuk mendekati raksasa dan menyerap tenaganya. Waduh, auto kalah lah Ci, raksasa kalau gitu. Kemana perginya kepala kasa Dudu di Boy Gentar? Oi, apalah ini Ci? Salah satu hal yang bikin aku penasaran di Boy Gentar adalah kemana perginya kepala kasa Adudu. Karena di Arc Gentar kita sama sekali tidak diperlihatkan kepala kasa Adudu. Walah Ci, gak cuma itu, bahkan di akhir Arc Gentar kita diperlihatkan kalau untuk bepergian di luar angkasa Adudu hanya naik prop. Jujur, aku juga gak tahu kemana perginya kepala kasa Adudu, tapi aku punya teori. Kemungkinan kepala kasa Adudu lagi disimpan di suatu tempat, atau bisa aja kepala Adudu lagi di-upgrade. Karena Adudu udah berhasil mengcopy kuasa teleportasi yang sangat berguna untuk perjalanan angkasa. Seandainya Gopal pakai 100% kuasanya di Boy Gentar. Oi, apalah ini Ci? Salah satu hal yang dapat merubah alur cerita Boy Gentar adalah seandainya Gopal pakai 100% kuasanya. Walah, kok bisa Ci? Ya bisa, karena kuasa Gopal sebenarnya adalah kuasa terkuat. Ketika Gopal mau diserang, dia tinggal merubah badannya jadi karet supaya nggak kena damage. Ketika Gopal mau nyerang, dia tinggal merubah tanah di bawah raksasa jadi pasir isap. Atau Gopal bisa merubah badannya menjadi keras.
atas. Cici, padahal Koba Squad itu, tapi dia malah cuma merubah tempat dia jatuh menjadi empuk. Kemana perginya komputer Adudu di Boy Boy Gentar? Oi, apalah ini Ci? Di video kemarin ada komentar kayak gini. Bang, bahas tentang kemana hilangnya komputer Adudu di Boy Boy Gentar. Oke Ci, komputer Adudu emang bikin kita nostalgia sama Boy Boy zaman old. Apalagi kalau udah melawan sama Adudu dan Prob. Walah Ci, tapi sekarang komputer Adudu udah jarang dimunculkan, apalagi di art Gentar. Kalau ditanya kemana perginya komputer Adudu, aku nggak ada teori yang benar-benar di luar prediksi BMKG sih Ci. Tapi kayaknya komputer Adudu ada di tempat yang sama kayak kapal angkasa Adudu yang udah aku jelasin di video ini. Karena komputer Adudu emang satu paket sama kapal angkasanya. Gimana Ci menurutmu? Topi Adudu di armor Windara mirip topi Rusia Unshaka. Oi, apalah ini Ci? Jadi di video ini ada yang minta buat bahas topi Adudu yang mirip topi Unshaka dari Rusia. Walah Ci, awalnya aku nggak tahu topi Rusia Unshaka itu kayak gimana. Jadi mari kita lihat kayak apa topi Unshaka. Nih Ci, walah ternyata seperti ini topinya. Wait, tapi kok nggak mirip sama topi Adudu ya Ci? Soalnya topi Adudu di armor ini ada kesan modern, sedangkan topi Unshaka terkesan zaman dulu. Tapi ya mungkin ada dikit sih Ci mirip-miripnya, terutama pada bagian atas depan ini.